Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ladang Sosmed. Oke, di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang video tutorial cara menggunakan aplikasi kalender menstruasi. Nah, ini bisa banget buat kita sebagai perempuan untuk menggunakan aplikasi ini. Karena melalui aplikasi ini kita itu bisa melacak siklus bulanan kita secara teratur. Dan juga buat kita yang sudah berkeluarga, kita itu juga bisa mengetahui kapan untuk masa subur kita. Nah, jadi banyak sekali untuk manfaat dari aplikasi ini. Nah, buat kalian yang penasaran dengan cara menggunakannya, kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai. Namun sebelum kita ke tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Ladang Sosmed. Nah, oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini langkah pertama kita itu bisa masuk ke aplikasi Google Play Store ya teman-teman. Nah, di sini seperti biasa kita bisa ketikkan di pencarian yaitu kalender menstruasi. Nah, oke, untuk aplikasinya yang di bawah ini ya teman-teman, yang seperti buku ini. Kalian bisa install terlebih dahulu. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi kita bisa langsung untuk buka aja. Nah, di sini langkah pertama itu kita bisa ke pengaturan ya teman-teman. Nah, biasanya nanti buat kalian yang baru install untuk aplikasi ini itu langsung ada pengaturannya terlebih dahulu. Sini kita masuk aja ke pengaturan. Nah, oke, di sini kita bisa langsung setting aja ya teman-teman. Di sini yang pertama kita bisa masuk ke lamanya haid. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan aja ya teman-teman kapan atau lama haid kalian itu kapan sampai berapa hari. Nah, misalkan di sini haid kalian itu tidak teratur, seperti kadang 5 hari, kadang 7 hari. Nah, caranya kalian itu bisa ambil yang paling banyak dari 5 atau 7 hari itu ya teman-teman. Misalkan yang paling banyak itu 7 hari atau yang paling sering nyatu 7 hari. Nah, kalian tulis aja 7 hari. Nah, di sini juga bisa kalian kurang atau kalian tambahkan ya teman-teman. Nah, kalau sudah bisa kalian checklist. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke lamanya siklus. Nah, oke, di sini saya itu buat 28 hari. Itu adalah normalnya kebanyakan perempuan itu untuk lamanya siklus itu 28 hari ya teman-teman. Dan 28 hari itu dari mulai kita haid sampai kita itu haid berikutnya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan buat 28 hari. Nah, untuk setting kita itu hanya perlu mengisi lamanya haid dan juga panjangnya siklus haid kita ya teman-teman. Jadi kalian bisa isi sesuaikan aja dengan keadaan kalian, lama haid dan panjang siklus haid kalian. Kemudian setelah itu ini kita bisa kembalikan. Nah, setelah itu kita bisa buka kalender ya teman-teman. Kita klik aja. Nah, di sini saya akan contohkan gimana cara untuk memakainya ya teman-teman atau menggunakannya. Nah, di sini kan saya contohkan kemarin saya itu baru saja haid di tanggal 10. Tanggal 10 ini ya teman-teman. Di sini kita bisa contohkan di tanggal 10 aja, karena kemarin saya baru haid di tanggal itu. Kemudian kita bisa klik tambahkan catatan ya teman-teman. Kita klik aja untuk tambah catatan ini. Nah, di sini sudah ada haid awal. Nah, kalian buat aja di situ haid berawal ya teman-teman. Kemudian kalian checklist. Nah, oke, mungkin itu aja yang penting ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini tanggal 10 sampai tanggal 16 itu sudah otomatis berwarna merah ya teman-teman. Jadi kita itu seolah-olah akan berakhir haidnya itu di tanggal 16. Nah, di sini misalkan buat kalian yang haidnya itu tiba-tiba jadi 5 hari atau bahkan lebih. Nah, kalian itu bisa men-settingnya dengan cara yang manual, yaitu kalian bisa tap aja. Misalkan di sini kan saya tadi kan haidnya dalam kurun 7 hari. Terus saya tiba-tiba haidnya itu dalam kurun 9
hari. Nah, berarti saya itu haidnya berhentinya di tanggal 18 ya teman-teman. Kalau misalkan sampai 9 hari, nah kalian tinggal tap aja untuk tanggal 18. Kemudian kalian klik tambah catatan. Nah, di sini kalian bisa pilih haid berakhir. Kemudian kalian checklist. Nah, otomatis akan berubah seperti ini ya teman-teman. Sama juga ketika kalian itu haidnya malah lebih cepat, misalkan 5 hari ya, kalian tinggal hitung dari awal haid tadi sampai 5 hari. Dari tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, tanggal 15 kalian berhenti, kalian tap aja, kemudian kalian tambah catatan. Jadi caranya cukup mudah sekali ya teman-teman. Kemudian di sini juga sudah ada notifikasi ya teman-teman. Misalkan di sini di tanggal 19 itu jendela subur atau sedang atau peluang hamil. Kemudian di tanggal 20 juga jendela subur atau sedang, seperti ini. Nah, saat ini itu tanggal 22 itu masa subur saya itu sedang tinggi. Kemudian di tanggal 23 juga tinggi. Kemudian di tanggal 24 itu adalah hari ovulasi atau tinggi ya teman-teman. Ini kalian bisa pakai aja untuk program kalian. Kemudian tanggal 25 subur atau sedang. Nah, oke, mungkin cara penggunaan kalendernya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa kembalikan. Nah, oke, setelah itu kita bisa masuk ke log ya teman-teman. Kita klik aja. Nah, di sini buat kalian yang ingin menghitung atau mengatur di settingan untuk siklus haidnya, jadi kalian itu harus memasukkan dulu tanggal catatan haid kalian di manual ke kalender. Kalian masukkan satu per satu dari bulan Januari. Haid terakhirnya itu kapan. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke log ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada nilai rata-rata lamanya haid. Nah, di sini bisa kalian sesuaikan dengan keadaan kalian ya teman-teman. Di sini karena saya itu lamanya haid itu 7 hari. Dan untuk kalian yang pertama kali menggunakan aplikasi ini, kalian itu bisa atur panjang siklus haidnya itu 28 hari dulu ya teman-teman. Nah, kalau kalian sudah punya catatan haid, kalian bisa masukkan semuanya. Setelah itu kalian bisa pergi ke log ini ya teman-teman. Di sini kalian bisa melihat lamanya haid itu rata-rata berapa dan panjang siklus haidnya itu berapa. Itu sudah terhitung otomatis di sini. Oke, ini kita bisa kembalikan. Nah, setelah itu di sini kita bisa masuk ke grafik ya teman-teman. Nah, di sini setelah kalian itu menandai siklus menstruasi setiap bulannya dengan teratur, kalian itu bisa melihat rentang rata-rata siklus menstruasi yang kalian alami di sini. Kalian juga bisa melihat apakah siklus menstruasi kalian itu teratur atau tidak berdasarkan grafik yang ditampilkan dalam setiap periode bulannya. Nah, oke, itu tadi. Kemudian di atas ini juga sudah ada notifikasi ya teman-teman untuk kita, yaitu 16 hari lagi itu saya itu akan haid. Kemudian juga ada notifikasi hari ini jendela subur. Nah, oke, mungkin itu aja video tutorial dari saya cara untuk menggunakan aplikasi kalender menstruasi. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.